Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya, puji syukur kita hadiratkan ke Allah yang dimana Allah telah berikan izin kepada kita dan kita bisa kembali ke podcast Al-Mutakin yang dimana sekarang bintang tamunya adalah Ustadz Irman ya. Ustadz Irman, Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja ya kita tanya tema apa sih yang akan beliau bawa pada kesempatan kali ini. Apa temanya tadi sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tema yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini Ustazah, kita akan ambil nama Al-Muttaqin itu sendiri. Kita sekolahkan di Madrasatul Muttaqin, Sekolah Al-Muttaqin, supaya kita lebih memperdalam apa sih nama sekolah kita, apakah ada harapan dari sekolah kita dengan nama tersebut. Itu kita akan uraikan. Al-Muttaqin itu apa sih? Insyaallah biidznillah ta'ala kita akan ambil tema mengenai Al-Muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Jadi tentang Al-Muttaqin ya, tentang sekolah kita sendiri ya. Kira-kira makna dari Al-Muttaqin sendiri itu apa ya, Tan? Baik, kalau Al-Muttaqin kita tinjau karena ini merupakan dari bahasa Arab ya Ustaz ya. Al-Muttaqin yaitu orang-orang yang bertakwa, atau bahasa lainnya itu Al-Muttaqun ya. Itu hanya perbedaan dari antara subjek dengan objek kedudukannya saja. Al-Muttaqun atau orang-orang yang bertakwa, baik kita akan tinjau dulu dari dua aspek Ustazah. Yang pertama secara lugawi, secara bahasa ya, dalam bahasa Arab. Begitu juga secara istilah ya, kita akan tinjau. Kalau secara lugawi atau secara bahasa itu kan dari kata takwa yang artinya khosyah sama khauf gitu ya. Khosyah sama khauf yang artinya itu adalah ketakutan. Jadi orang yang muttaqun, orang-orang yang bertakwa, kalau kita mau tinjau, kita sinkronisasikan dengan khosyah dan khauf, itu adalah orang-orang yang memiliki rasa khosyah dan rasa khauf, rasa takut gitu ya. Lalu apa sih perbedaannya? Ya kan? Pasti nanti pemirsa juga akan bertanya-tanya, khosyah dan khauf apa sih bedanya secara bahasa gitu ya. Nah, kalau secara bahasa bisa kita tinjau tapi tidak akan dipraktekkan sama semua di dalam Al-Qur'an. Khauf itu adalah sebuah ketakutan yang memang sudah ada dalam diri manusia. Jadi insan memiliki khauf. Kita terhadap asad ya Ustazah. Tahu asad mungkin Ustazah ya? Singa. Ya, betul, singa. Singa itu kita takut ya murni, ada ketakutan, ya kan? Itu khauf dibangun. Tapi ketika kita takut terhadap sesuatu seperti Allah Subhanahu wa taala, maka dibangunnya dengan keilmuan. Dan itu yang dinamakan dengan khosyah, tidak mendapatkan lagi kata khauf. Selaras mungkin Ustazah ya? Ayatnya mungkin? Ayatnya apa Ustazah kira-kira? Apa ya tadi? Nah, ayatnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kata Al-Qur'an seperti itu. Bahwasanya yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan khosyah itu adalah al-ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Makanya khosyah itu identiknya ketakutan yang didasari dengan ilmu. Itu dia kurang lebihnya kalau secara lugawi sudah. Masya Allah. Kalau istilah? Nah, kalau istilah, baik kita akan uraikan kembali juga istilah. Ini melihat para penjelasan dari penjelasan para ulama yang dimaknai dengan takwa itu, kata para ulama, adalah imtitsalu awamirillah. Yaitu kita mengaktualisasikan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an kutiba alaikumus shiyam, maka kita mempraktikkan shiyam atau saum gitu ya. Kemudian Al-Qur'an mengatakan wa aqimus shalah, dirikanlah salat, bukan menunaikan salat saja tapi mendirikannya. Jadi nilai-nilai salat dalam kehidupan kita dipraktekkan. Itu orang yang bertakwa tentunya akan melaksanakannya karena ada maknanya imtitsalu awamirillah gitu ya. Adapun nanti yang kedua adalah wajtinabu nawahihi. Nah, kita menjauhi segala sesuatu yang memang sudah Allah larang. Allah melarang dalam Al-Qur'an wala taqrabu az-zina, janganlah kita mendekati zina. Maka orang yang bertakwa berhati-hati tidak akan mendekati perzinahan. Itu kalau secara istilah Ustazah gitu ya. Masya Allah. Berarti kalau misalnya dari bahasa itu takut, kalau misalnya dari segi istilah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, betul sekali, itu simpelnya. Itu simpelnya. Oke, kemudian dalam Al-Quran itu ada nggak sih ayat-ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa itu? Baik. Di Al-Quran banyak sekali ya, Ustazah. Begitu juga pemirsa, Al-Quran, begitu juga dengan hadis. Karena itu merupakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah SAW. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan salah satunya dalam Quran surat Al Imran di juz yang keempat di halaman kedua tetapnya ya Ustazah ya.
Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, ya kan, dengan benar-benar ketakwaan itu ada dalam diri kita. Begitu juga ada dalam ayat pertama Quran surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, ya. Kemudian juga ada nih hadis Rasulullah SAW. Beliau menyatakan dalam hadis yang memang dikenalnya itu kita kenal dengan hadis Arba'in An-Nawawi, ya, beliau yang menguraikannya, Imam An-Nawawi. Ittaqillaha haitsuma kunta, kata Rasulullah seperti itu. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta, dimanapun kita berada. Ataupun misalkan makna takwa dengan tinjauan pengertian yang lain adalah kehati-hatian, waspada, ya kan? Itu ada juga dalam hadis Rasulullah SAW mengenai penjelasan syubhat, Ustazah. Ada kan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Nanti ada penggalan kata-katanya famanittaqo asyubhat. Barang siapa yang berhati-hati, ya, otomatis yang takwa itu hati-hati dari perkara syubhat. Itu diantaranya, Ustazah, ayat-ayat mengenai ketakwaan ataupun hadis-hadis mengenai ketakwaan itu sendiri. Masya Allah. Nah, terus jadi kalau misalnya kita sudah menjadi orang yang bertakwa, apa sih keuntungan untuk kita sendiri, Tat? Banyak sekali ya, Ustazah, benar. Keuntungan untuk orang-orang yang bertakwa. Tapi insya Allah pemirsa, begitu juga Ustazah, kita akan ambil nih satu tafsiran sedikit mengenai keuntungan bagi mereka yang bisa sampai pada derajat ketakwaan. Itu dalam Quran surat At-Tolak, di akhir ayat yang kedua dan di awal ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yattaqillaha. Nah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan dua bonus di antaranya kepada orang yang bertakwa. Yang pertama adalah yaj'al lahu makhraja. Kemudian yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu dia. Berarti dua poin yang memang sungguh sangat luar biasa Allah berikan kepada mereka yang mampu masuk pada derajat ketakwaan, Ustazah. Yang pertama, Allah berikan makhraj. Lalu makhraj itu apa ya, Ustazah ya? Jalan keluar. Nah, itu dia. Makhraj itu jalan keluar, atau kita biasa dengar dalam kehidupan kita dengan solusi. Ya, betul sekali. Solusi, itu makhraj. Jadi setiap manusia ketika Allah berikan solusi, otomatis ada yang namanya masalah atau problematika. Allah menyatakan dalam Al-Quran walanabluwannakum bisyai'in, dan kami akan benar-benar menguji kalian, menguji kita semua selaku manusia, bisyai'in dengan sesuatu minal khauf, dari rasa takut, wal ju', begitu juga dengan lapar, wa naqsin minal amwal, begitu juga dengan kekurangan dari harta dan sebagainya. Itu merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita. Otomatis manusia itu tentu akan diberikan ujian. Tapi tetap ya Ustazah ya, sebagaimana di akhir surat Al-Baqarah, apa kata Allah SWT, Ustazah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, itu dia, benar pemirsa ya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ujian kepada kita melainkan atas kemampuan kita sendiri. Jadi nanti antum semua para pemirsa, andaikan ketika ujian itu benar-benar berat kita rasakan, berpikir ternyata Allah itu benar-benar menyayangi kita, dan Allah itu menganggap kita adalah orang terbaik yang mana hanya kita yang mampu menghadapi masalah tersebut. Itu ya. Itu diantaranya yang pertama, solusi akan Allah berikan makhraj. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah problematika ya Ustazah ya, pemirsa juga, kemudian kita bingung nih apa yang harus kita lakukan menyelesaikan problematika tersebut, maka tingkatkan ketakwaan, problematika tersebut akan terselesaikan dengan solusi yang Allah berikan insyaallah biidznillah taala. Masya Allah. Itu yang pertama ya Ustazah ya. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, itu dia, rizki. Nah, itu dia. Jadi rizki itu para pemirsa, begitu juga dengan Ustazah, Allah itu berikan rizki dari berbagai arah. Jadi biasanya rizki itu bersanding dengan usia kita. Usia? Ya. Ketika usia kita selesai, rizki kita selesai. Oh ya. Rizki kita selesai, usia kita selesai. Jadi nanti kalau ada orang yang menginginkan rizki, ya Allah tumpahkan seluruh rizki kepada kita hari ini juga, maka harus berpikir karena bersandingan dengan usia. Jadi kalau Allah tuangkan seluruhnya rizki itu pada detik itu, otomatis usia kita pun selesai. Contoh rizki ya kan Ustazah, nafas gitu kan, oksigen. Kita berhenti bernafas, ketika Allah tarik rizki nafas kita, otomatis selesai usia kita. Nah, itu dia. Masya Allah. Jadi yang namanya rizki itu banyak arah. Di antaranya juga
ada ketika kita diam, Ustazah, Allah berikan rezeki. Kita diam, gak berjalan kemana-mana, tapi tiba-tiba akan datang rezeki kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Quran surat Hud, ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu dabbah pun. Dabbah itu hewan melata ya, Ustazah ya, yang melata di muka bumi ini, melainkan 'alallahi rizquha. Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan baginya rizkinya. Itu sangat luar biasa. Otomatis bagi pemirsa, Ustazah juga ketika kita diam, ya, tentunya itu rezeki akan datang. Contoh hal kecil, oksigen. Oksigen tanpa kita minta kepada Allah, Allah berikan. Ya kan? Kemampuan kita berbicara tanpa kita meminta kepada Allah, Allah berikan. Itu rezeki yang Allah limpahkan kepada kita semua. Atau rezeki karena kita bersyukur, Ustazah. Ada juga. Seperti pernyataannya mungkin lain. La azidannakum, itu pemirsa. Apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah limpahkan kembali, tambahkan kembali rezekinya kepada kita. Itu karena bersyukur. Adapun ini karena ketakwaan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini jawab syarat. Syaratnya apa? Syaratnya bertakwa. Ketika kita mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, otomatis akan Allah berikan kepada kita rezeki dari yang tak pernah terbayang sama sekali. Kalau penafsiran Ibnu Katsir ya Ustazah, dari la takhtur bibalihi, ya, akal kita tak pernah berpikir, tak pernah tersirat dalam akal pikiran kita, itu akan datang kepada kita. Itu dia. Itu untuk keistimewaan yang akan didapatkan oleh orang yang bertakwa berdasarkan surat At-Tolak di akhir ayat kedua dan ayat ketiga di awalnya, Ustazah. Masya Allah, berarti tadi adalah jalan keluar ya, Ustaz? Ya, jalan betul. keluar atau solusi, karena memang hidup itu memang adalah masalah. Ya. Hidup itu memang Betul, masalah. betul. Jadi dan yakin saja kalau misalnya Allah itu yang akan memberi solusinya jika kita bertakwa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah berarti konsep Allah memberi rezeki kepada kita tuh ada halnya ya, ada kaitannya dengan bertakwa tersebut ya tadi. Betul sekali. Jadi semakin meningkat ketakwaan, semakin Allah limpahkan rezeki. Nah, jadi kalau misalnya tadi karena berkaitan, rezeki kita berkaitan dengan usia, kalau misalnya kita minta langsung saat itu juga rezeki kita diberikan melimpah, saat itu juga berarti nafas kita tuh berhenti, kecuali kalau kita bertakwa. Jadi kalau misalnya kita bertakwa, Allah itu akan melimpahkan rezeki tanpa kita minta, seperti itu. Begitu ya tadi? Iya, betul. Masya Allah. Tapi tetap juga ya Ustazah ya, kalau bagi pemirsa jangan takut untuk meminta kepada Allah untuk melimpahkan rezekinya kepada kita. Jangan takut ya. Tentunya itu sebuah keinginan Allah juga. Karena kita kan fakir, ya kan, fuqara, sedangkan Allah ghani. Jadi nggak apa-apa, gitu ya pemirsa. Nah, Masya Allah. Dan kemudian kalau misalnya untuk keistimewaan lain bagi orang yang bertakwa tuh apa sih, Tad? Nah, taib. Mungkin kita akan jadi bahasan terakhir ya Ustazah ya, mungkin mudah-mudahan ini mengenai keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa selain tadi di ayat kedua dan ketiga di surat At-Tolak itu ada kemuliaan, Ustazah. Ya, karena kita ketahui yang namanya takwa itu darajat ya, Ustazah. Jadi nanti kalau kita mau baca dalam istilah bahasa Arab itu ada yang diistilahkan dengan darajat, ada dengan darokat, Ustazah. Itu sama tingkatan. Hanya saja kalau darajat itu tingkatannya naik ke atas. Kalau darokat itu tingkatannya turun ke bawah. Itu tingkatan juga, gitu ya. Kalau darokat biasanya disilahkan untuk nar atau neraka. Ya kan, neraka tingkatan dari paling tinggi hingga ke paling bawah. Nah, itu istilahnya darokat. Kalau istilah kebaikan surga biasanya itu darajat ke atas. Begitu juga dengan ketakwaan, Ustazah, itu ada derajat-derajatnya tentunya ya. Maka diistilahkan dalam bahasa Arab, orang yang bisa mendapatkan kemuliaan tatkala ketakwaannya bisa sampai pada derajat paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwasannya yang paling mulia, akram, menggunakan isim tafdhil. Kita ketahui yang namanya isim tafdhil itu, pemirsa, begitu juga Ustazah, itu untuk melebihkan. Ya, seperti contoh, ada orang yang kabir, yang besar, ada juga akbar, yang lebih besar, paling besar orang tersebut. Begitu juga dalam istilah Al-Quran tadi, inna akramakum, yang paling mulia. Indallah, bukan ingdannas. Kita bayangannya di sisi Allah. Karena kalau di sisi Allah paling mulia, tentunya di pandangan manusia akan sangat mulia lagi. Karena di sisi Allah sudah sangat mulia.
Indallahi atqakum, syaratnya satu, ketakwaan kita harus menjadi ketakwaan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tempatkan posisi kita menjadi posisi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu istimewanya, Ustazah. Ketakwaan ya diantaranya. Oh, kemudian jika kita sudah bertakwa, ini terakhir ya tadi ya. Jadi kalau misalnya kita sudah bertakwa, apakah hanya jadi kita merasa sudah bertakwa, stop di situ dan Allah langsung memberikan tadi keistimewaan, atau kita memang terus harus bertakwa atau gimana itu? Oh iya, betul sekali ya. Pertanyaannya sangat baik Ustazah. Ini berkenaan dengan tadi tafsiran di dalam Quran surat At-Tolak, ya kan? Wa may yattaqillah, Allah menyatakan ittaqa yattaqi ya Ustazah. Kita kenal kalau dalam bahasa Arab itu ada yang disilakan dengan fi'il madhi. Itu kata kerja yang berbicara masa yang telah lampau. Ada juga fi'lul mudhari. Ada yang mengatakan fi'lul mudhari itu yang sedang terjadi atau akan datang. Itu digunakan dalam bahasa Arab. Nah, dan fi'lul mudhari kita kenal, pemirsa, begitu juga dengan Ustazah, itu ada yufidu al-istimrar. Ya. Kata mudhari itu menunjukkan pada perkataan yang terus-menerus, bukan hanya pada waktu itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala datang dengan kata wa may yattaqillah dengan fi'il mudhari. Yattaqi, ya. Ittaqa yattaqi. Yattaqi itu fi'il mudhari yang artinya barang siapa yang terus-menerus. Ya, barang siapa yang terus-menerus berada dalam ketakwaan, kemudian menambah juga ketakwaannya terus menambah dan menambah, maka baru keistimewaan tersebut akan Allah berikan kepada mereka yang bertakwa. Jadi tidak hanya hari itu, Ustazah, saya sudah bertakwa hari ini, besok saya tidak bertakwa, tidak. Ya kan? Tapi terus-menerus dijaga ketakwaan itu. Ya, Masya Allah. Ya, mungkin terakhir ada pesan nggak untuk generasi al-muttaqin ini, apalagi bagi anak-anak nih ya yang sekarang sedang mungkin dilema pembelajaran jarak jauhnya gitu ya, kan? Betul. Gimana ada pesannya? Kalau pesan ini kita sinkronisasikan dengan nama sekolah tadi ya. Mohon maaf belum tersinkronisasikan, kita sinkronisasikan. Al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, ini sebuah harapan dari pendiri sekolah kita sendiri juga. Agar yang masuk ke sini itu bisa masuk pada derajat ketakwaan. Bisa sampai pada menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita semua, bagi antum yang mendengarkan juga, pembelajaran apapun selama itu menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lakukan. Baik itu dengan jarak jauh, baik itu dengan tatap muka, selama itu bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan. Tapi ketika hal tersebut menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, pertanyakan. Bukan kita jauhkan, kita pertanyakan. Contoh kecil, apabila kita belajar jarak jauh, tiba-tiba semakin jauh dari Allah, bukan kita tinggalkan pembelajaran jarak jauh, bukan. Tapi kita tanyakan, apakah kita yang salah atau metodenya yang salah? Biasanya yang salah itu dari diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tentunya akan memberikan sinyal-sinyal untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Otomatis pada generasi saat ini, selama itu baik, lakukan. Selama itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan. Dan selama itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, pertanyakan, perbaiki. Itu Ustazah mungkin ya. Ya, Masya Allah, berarti kitanya yang harus peka ya. Jadi Allah tuh pasti memberikan sinyal. Jadi kitanya yang mau mengambil sinyal itu atau tidak. Jadi itu. Jadi kita coba mempekakan diri sendiri dengan sinyal yang Allah kasih. Jadi insya Allah pasti Allah kasih sinyal tuh pasti, insya Allah gitu. Ya, Masya Allah Ustaz, pembahasan kali ini Masya Allah sekali ya atas tema al-muttaqin atau apa sekolah kita sendiri. Semoga dengan tema ini atau yang kita bahas pagi ini itu memberikan kecerahan. Jadi memberikan kecerahan kepada kita. Kalau misalnya ada masalah terus kita tidak menemukan solusinya, pertanyakan lagi. Jadi mungkin kita harus lebih banyak mempertanyakan diri kita sendiri gitu. Ini kok saya tidak menemukan solusinya, jadi pertanyakan ketakwaannya kita. Nah itu, jadi rumusnya tuh itu, balik lagi ke kita gitu. Jadi mungkin itu ya tadi ya, Masya Allah. Betul, Insya Allah. Ya mungkin itu akhir dari pembahasan atau podcast Al-Muttaqin kali ini. Terima kasih bagi pemirsa yang telah menonton. Terima kasih kepada semua kru yang mempersiapkan podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.